Raja duduk di depan meja kantor ratu. Karena tidak ada cara lain untuknya agar bisa mengajak raja bicara. Ia terpaksa menggunakan cara lama, memanggil raja ke kantornya. Ratu belum membuka mulut, tapi raja sudah bicara lebih dulu. Saya tidak membuat masalah. Jadi, saya tidak punya urusan dengan ibu, ucapnya sembari melangkah pergi. Tunggu. Raja. Ibu minta maaf. Raja menghentikan langkahnya. Namun, raja kembali melangkah tanpa menggubris permintaan maaf dari gurunya. Tidak apa jika orang lain tidak percaya padaku, tapi kamu juga tidak mempercayaiku. Aku merasakan dinginnya lantai penjara, pengapnya dinding penjara, semua karena tidak ada yang memberiku kesempatan membela diri. Aku sangat kecewa. Raja menggumam lirih dalam hati. Ia masih tidak bisa menatap wajah ratu. Setiap kali mereka bertemu, ia akan mengingat kejadian menyakitkan itu. Maaf. Ratu pulang ke rumah lebih awal. Pikirannya tidak bisa berkonsentrasi. Percuma ia tetap di sekolah, jika pikirannya tidak ada di sana. Semua pekerjaannya tidak bisa diselesaikan dengan baik. Buku nilai yang seharusnya dikoreksi, justru hanya ditandatangani saja. Semuanya kacau di tangan ratu. Loh, sudah pulang? Tumben sekali, ucap ayahnya sambil menyiram tanaman. Hari masih pagi, baru jam 9. Jam istirahat saja belum, tapi ratu sudah ada di rumah. Tentu saja, sebagai ayahnya, Deki merasa khawatir. Ia menaruh selang air dan menutup kran. Kamu sakit? Perlu ke dokter? Tanya Deki. Tidak, Pak. Hati ratu yang sakit, jawabnya dengan wajah lesu tak bergairah. Sakit hati? Danang menyakiti kamu? Deki bertanya dengan emosi. Ia tidak rela kalau putrinya disakiti oleh laki-laki yang bahkan belum menjadi suaminya. Walaupun kelak Danang menjadi suami ratu, ia tetap tidak akan rela kalau ratu disakiti. Bukan. Mas Danang pria yang baik. Ini karena ratu sendiri. Hati ratu sakit karena ulah sendiri, jawab ratu. Ia menaruh tasnya sembarangan di meja ruang tamu, kemudian berbaring meringkuk di sofa panjang. Deki duduk di seberang meja. Menatap ratu yang terbaring dengan wajah suram, seakan-akan dunia telah runtuh. Awan hitam seolah menggelayut di wajahnya, siap menumpahkan air hujan yang sangat lebat. Kalau ada masalah, cerita sama papa. Jangan pendam masalahmu seorang diri. Kamu punya papa sayang, hibur Deki. Ia membuka kacamatanya dan menaruhnya di meja. Ratu membuat seseorang kecewa, Pak. Ratu sadar kalau apa yang terjadi adalah kesalahan ratu. Tapi, dia sangat sulit dimintai maaf. Ratu selalu dibayangi rasa bersalah, karena itu ratu ingin minta maaf. Tapi, putri papa adalah gadis yang baik. Sejak kecil, kalau merasa bersalah, pasti ratu akan kejar terus orang itu untuk meminta maaf dan tidak pantang menyerah. Lalu, kenapa sekarang sudah dewasa malah gampang menyerah? Tanya Deki. Ratu mengingat kejadian saat ia SMP, ia tidak sengaja membantu orang lain secara tidak langsung menyakiti hati seorang siswa di kelasnya. Saat sadar kalau dia telah menyakiti hatinya, Ratu terus mengejar siswa itu untuk minta maaf. Bahkan sampai dibuli oleh siswa tersebut pun Ratu tetap meminta maaf sampai siswa itu memaafkannya. Ia bangun dan duduk menatap ayahnya dengan wajah berbinar. Papa benar. Masa Ratu kalah dengan Ratu waktu kecil. Baiklah, Ratu akan terus mencobanya, ucap Ratu kembali bersemangat. Malam hari, Ratu meminta alamat rumah raja kepada Aji. Ia memakai dress tangan panjang dengan tinggi selutut. Warna peach soft itu adalah warna favorit Ratu. Kalau di sekolah tidak berhasil, ia yakin di rumahnya pasti berhasil. Pak. Ratu pergi dulu sebentar, pamit Ratu. Hati-hati di jalan. Iya, Pak. Ratu membawa mobilnya ke tempat pengisian bahan bakar. Saat ia menurunkan kaca mobil untuk membayar, ia melihat Jenny, salah satu siswi di sekolah tempat ia mengajar. Selain menjadi guru BP, Ratu juga mengajar pelajaran kesenian. Mereka saling menatap. Namun, tatapan keduanya berbanding terbalik. Ratu menatap Jenny dengan ramah dan tersenyum menyapanya. Sebaliknya, Jenny menatapnya penuh kebencian, membuat Ratu segera berpaling dan menutup kaca mobilnya. Kenapa Jenny menatapku seperti itu? Dia terlihat membenciku? Ah, mungkin hanya perasaanku saja.
20 menit waktu yang ditempuh Ratu menuju rumah raja. Ia berhenti di depan gerbang. Langkahnya terasa berat saat melihat rumah itu. Tiba-tiba saja kepalanya merasakan nyeri yang sangat hebat, telinganya berdengung, dan pandangannya terlihat membayang. Ratu kembali masuk ke mobilnya dan minum obat yang selalu tersedia di atas dashboard mobilnya. Tanpa Ratu sadari, Raja berada di balik tirai di lantai 2. Ia mengintai Ratu dari jendela kaca di kamarnya. Ia merasa sedikit khawatir saat melihat Ratu terhuyung dan berjalan limbung kembali ke dalam mobil. "Apa dia sakit?" gumamnya. "Siapa yang sakit, Kak?" tanya Syahera yang tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Ia menatap ke arah kakaknya menatap. "Mobil siapa itu?" Syahera penasaran karena ada mobil di depan gerbang, tapi pemiliknya tidak mau keluar dari dalam mobil. "Tunggu." "Oh, Syasha ingat. Itu kan, mobil gurunya kakak," ucapnya. Ia segera berlari keluar dari kamar raja dan mencari ibunya. Tep-tep, tep-tep. Syahera berlari menghampiri ibunya yang sedang duduk menemani Tristan di ruang baca. Ia terengah-engah setelah menuruni anak tangga. Perlu waktu 5 menit, sampai napasnya kembali normal dan bicara pada Haruna. "Kamu terus saja berlari di dalam rumah. Kamu itu sudah besar, bukan anak kecil lagi. Sekarang, katakan hal penting apa yang membuatmu berlari," selidik Haruna. Di depan gerbang, ada mobil gurunya Kak Raja. "Yang kemarin ikut kita ke kantor polisi itu mah," ucap Syahera. "Kok tidak disuruh masuk?" tanya Haruna sambil melangkah keluar rumah bersama Syahera. Ia menyuruh satpam membuka pintu gerbang. Haruna mengetuk pintu mobil. Tok tok tok. Ratu yang sedang menundukkan kepala di atas kemudi, terperanjat saat mendengar ketukan. Ia mengangkat wajahnya dan melihat orang di samping pintu mobilnya. Ratu segera menurunkan kaca jendela saat tahu kalau ibunya raja yang mengetuk pintu mobil. "Selamat malam, Bu." "Selamat malam, Bu," sahut Ratu dengan suara gemetar. Ia masih merasakan sakit di bagian kepalanya. "Kenapa tidak masuk, Bu?" "Pasti ada yang ingin dibicarakan bukan?" tanya Haruna ramah. Di kamarnya, Raja masih berdiri di tempatnya di dekat jendela. Ia memperhatikan mereka dari balik tirai. Sebenarnya, Raja sudah mulai memaafkan Ratu. Namun, ia sangat suka melihat Ratu mengejarnya. Walaupun itu hanya untuk meminta maaf. Saat seorang wanita begitu sulit untuk dikejar, maka abaikan seolah-olah kalian tidak tertarik. Kata-kata itu dipraktekkan oleh Raja. Ia sangat sulit mengejar Ratu, jadi dia memakai cara yang kedua, berpura-pura mengabaikannya. Entah siapa yang mengatakan itu. Karena Raja mendapatkannya dari situs internet. Haruna membawakan secangkir air putih hangat untuk Ratu. Ia menyuruh Syahera untuk memanggil Raja turun. Sambil menunggu Raja, ia mengajak Ratu mengobrol. "Maaf, bukan saya tidak sopan karena hanya menyuguhkan air putih. Karena ibu sedang tidak enak badan, jadi saya bawakan air hangat. Semoga bisa membantu mengurangi gejala sakit kepalanya," ucap Haruna penuh perhatian. Sejak mereka bertemu di penjara, Haruna selalu ingin bertanya tentang kehidupan Ratu. "Tidak apa-apa, Bu. Saya justru merasa berterima kasih karena ibu sudah begitu perhatian kepada saya," sahut Ratu. Setelah minum air hangat, memang rasa sakitnya sedikit berkurang. Entah karena air hangatnya, atau karena ia sudah meminum obatnya. "Bu Ratu tinggal di mana?" "Di Puri Laksamana, Bu," jawabnya sambil melirik ke tangga. Ia menunggu Raja turun dari sana, tapi pria itu tidak juga kelihatan batang hidungnya. "Bersama orang tua atau sendiri?" Berapa usia Bu Ratu?" "Bulan depan, saya berusia 23 tahun. Saya tinggal bersama orang tua saya, tapi..." "Mama sudah meninggal," jawab Ratu. Ia merasa canggung dengan pertanyaan Haruna. Semua yang ditanyakan Haruna tidak berhubungan dengan pendidikan Raja di sekolah, tapi mengenai kehidupan pribadi Ratu. "Maaf, saya tidak tahu kalau beliau sudah meninggal," ucap Haruna. Ratu memiliki kebiasaan yang sama persis dengan Kiara. Ia memainkan jari-jarinya saat merasa gugup, hal itu tidak luput dari perhatian Haruna. Mengapa dia sangat mirip dengan Kiara saat kecil? Ketika merasa gugup, ia juga sering memainkan jarinya seperti sedang meremas kertas. "Hatiku, mengapa tiba-tiba berharap kalau dia adalah Kiara, putriku? Jika dia masih hidup, dia juga pasti sudah sebesar Ratu." "Mah," seru Syahera dari tangga.
"Hei, kamu ini tidak sopan!" Berteriak di depan tamu, ucap Haruna memarahi dengan suara pelan. "Tidak apa-apa Bu," ucap Ratu penuh pengertian. Ia tersenyum melihat Syahera karena gadis itu sangat menggemaskan. "Maaf. Itu mah. Kak Raja sudah tidur," ucap Syahera di dekat telinga Haruna. Ratu mendengar Syahera, meski ia berbisik-bisik kepada ibunya. Untuk mengurangi rasa canggung, Ratu berpamitan. Bu, Raja sepertinya butuh istirahat. Jadi, saya permisi, pamit Ratu." "Oh, mungkin ada pesan untuk Raja?" "Saya bisa menyampaikannya nanti jika Raja terbangun," ucap Haruna. "Tidak ada. Saya hanya ingin memastikan kalau murid saya baik-baik saja setelah peristiwa kemarin. Terima kasih atas air hangat dan sambutan hangatnya. Saya permisi." Ratu berpamitan kembali. Haruna dan Syahera mengantar Ratu sampai di teras rumah. Awalnya, Haruna ingin mengantar sampai ke pintu gerbang, tapi Ratu menolaknya dengan halus. Ia tidak ingin merepotkan Haruna. "Saya tahu kamu tidak tidur. Tapi, sungguh, saya minta maaf karena tidak mempercayai kamu. Jangan terus membuat saya tidak nyaman dengan rasa bersalah. Tolong, maafkan saya." Ratu mengirim pesan kepada Raja. Di kamarnya, ia menatap layar ponsel. Dahinya mengernyit saat melihat pesan dari Danang. "Astaga! Aku lupa kalau hari ini ada janji dengan Mas Danang." Ia melirik jam di ponselnya, sudah jam 10 malam. "Dia, tidak mungkin masih menungguku di sana kan?" gumamnya. Ia menelepon Danang untuk menanyakan keberadaannya. "Mas Danang di mana?" "Di taman," jawab Danang dari ujung telepon yang lain. Ratu segera menutup telepon dan menyambar kunci mobil. "Bodoh, seharusnya kalau aku tidak datang, kamu pulang." Ratu menggerutu dalam hati. Karena masalah Raja, ia lupa dengan janji kencan mereka. Cit! Rem diinjak kuat saat mobilnya memasuki parkiran taman. Ratu berlari mencari Danang. Ia merasa tak enak hati karena sudah melupakan Danang dan membuatnya menunggu di taman sejak jam 7 malam. Ratu berlari sampai ia menemukan Danang sedang duduk seorang diri di sebuah kursi taman. Beberapa meter di belakang Ratu, Raja ternyata membuntutinya. Saat Ratu pulang dari rumahnya, ia mengikuti sampai di komplek perumahan. Baru hendak pulang, ia melihat mobil Ratu keluar lagi dari gerbang. Ia pun mengikutinya. Dia menemui Pak Danang. Sepertinya, ia benar-benar menjalin hubungan dan akan bertunangan dengannya. "Tidak. Aku tidak mau dia menjadi milik orang lain." Raja bersembunyi di balik pohon, mengamati mereka dari kejauhan. "Maaf Mas. Tadi, saya ketiduran," ucap Ratu dengan napas terengah-engah. "Tidak apa-apa. Kenapa kamu harus datang? Ini sudah malam." "Bagaimana kalau kamu sakit?" ucapnya sambil menyentuh puncak kepala Ratu. Ada perasaan bersalah karena ia sudah berbohong kepada Danang. Ia tersenyum canggung. Pria itu telah memaafkannya, tapi ia belum berterus terang pada Danang kalau ia pergi ke rumah Raja dan melupakan janji mereka. "Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Tapi, karena sudah malam, sebaiknya kita pulang," ucap Danang. Ia bangun dan menarik Ratu bangun dari kursi. Saat Danang mengajak pergi, Ratu menahan tangannya. "Katakan saja dulu." "Tidak apa-apa," ucapnya sambil menatap lurus ke dalam mata Danang. Danang melangkah maju dan berdiri 2 langkah di depan Ratu. "Aku tahu, kita dijodohkan oleh kedua orang tua kita. Tapi, kita telah bertemu lebih dulu sebelum kita dijodohkan. Sejak pertama kita bertemu, aku sudah tertarik padamu. Aku merasa bahagia saat kamu dan Om Deki datang. Rasanya kita berjodoh, begitulah pikiranku selama ini. Dan, yang ingin aku katakan padamu. Aku mencintaimu. Maukah kamu menjadi kekasihku?" tanya Danang. Ia menggenggam kedua tangan Ratu, berharap jawaban yang akan dikatakan Ratu adalah sesuatu yang baik. "Tapi, Mas, saya..." Ratu menarik napas panjang dan kembali berbicara, "Saya belum memiliki perasaan pada Mas. Walaupun sayalah yang menyetujui perjodohan ini. Maaf. Saya..." Ratu berhenti berbicara. Ia takut ucapannya akan melukai hati Danang. "Tidak apa-apa. Belum memiliki bukan berarti tidak ada kesempatan untuk memilikinya.
Aku akan setia menunggu perasaan itu hadir di hatimu, ucap Danang sambil mengusap pipi ratu. Ia maju satu langkah dan menipiskan jarak di antara mereka. Perlahan, Danang memegang tengkuk ratu dan mendekatkan wajahnya. Dari kejauhan, raja menggertakkan gigi, tangannya mengepal, menahan amarah. Semakin lama, wajah ratu dan Danang semakin dekat. Beberapa detik kemudian, bibir mereka pun bersatu. Danang mengecup bibir ratu dengan lembut. Raja memalingkan wajahnya dan berbalik membelakangi mereka. Ia segera pergi dari taman sebelum ia kehilangan akal. Raja mungkin akan menghajar Danang karena telah menyentuh ratu. Aku tidak akan menyerah untuk mengejar ratu. Karena aku tahu, hatinya belum dimiliki. Aku bersumpah, aku akan merebut hati ratu sebelum dia bertunangan, gumam raja dengan emosi. Ia memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Danang menjauhkan wajahnya dan tersenyum simpul saat ratu menunduk. "Apa ini ciuman pertamamu?" tanya Danang. Ratu mengangguk pelan. Wajahnya bersemu merah. Ia belum memiliki perasaan, tapi ia takut menyakiti hati Danang jika harus menolak kecupannya. Rasanya terlalu kejam, jika ratu harus bersikap seperti itu.